Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Andayani. Saat ini saya sedang bersama Bu Nur Hayati selaku Kepala Pokon Waimana, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Kita langsung aja ya Bu. Sudah berapa lama ya Ibu menjabat? Saya dilantik tanggal 10 Oktober 10 tahun Oktober. 2019. Tahun 2019. Berarti untuk sampai tahun 2020 ini Ibu udah 2 tahun menjabat? Belum 1 tahun. Baru 1 tahun, oke. Selama Ibu 1 tahun menjabat ini, sudah ada program apa aja sih Bu yang terlaksanakan? Kalau untuk tahun 2019, saya hanya melanjutkan daripada program Kepala Pokon yang sebelumnya, ya. Berarti melanjutkan Kepala Pokon yang sebelumnya ini. Itu untuk tahun 2019. Tahun 2019. Tapi untuk dari tahun Tahun 2020 2020 ini sepenuhnya kami yang menjalankan program, ya. Tapi sehubungan dengan adanya COVID-19 ini, apa yang semula sudah ada di dalam Musdus, ya, ternyata ada perubahan, ya, yaitu 30% digunakan untuk penanganan COVID. Tapi masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang masih bisa kami realisasikan, yaitu pembangunan drainase plat deker Pembangunan drainase plat deker ya Bu? ya di Dusun Rambungan. Kemudian ada 2 unit gorong-gorong. 2 unit gorong-gorong. Kemudian ada juga drainase di Dusun Jatimulyo. Drainase di Jatimulyo. Ya, kemudian ada juga pembangunan paving block, ya. Pembangunan paving block. Ya, kemudian ada juga drainase di Dusun Jatimulyo, di Dusun Sindang Palai. Di Dusun Sindang Palai. Oke. Dan ada juga kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan taman obat Taman keluarga atau toga. Toga. Oke. Itu pembangunan yang masih bisa kami laksanakan di tahun 2020. Iya, oke. Luas wilayah di Pokon ini ada berapa sih Bu? Luas wilayah 90 hektar. 90 atau 94? 94 hektar. Dengan apa sih dengan jumlah penduduknya? Jumlah penduduk sekitar 2.597 jiwa. 2.597 jiwa dengan 94 hektar luas wilayah di Pokon ini. Dengan sekitar 720 kakak. 720 kakak. Oke. Ibu kan udah menjabat selama 1 tahun ini kan Bu? Ya. Bagaimana menangani program COVID-19 ini? Bagaimana cara Ibu menanganinya? Menangani program COVID tentunya kami beserta relawan COVID, beserta seluruh tokoh masyarakat, ya, dan seluruh aparat, ya, dalam hal ini bahu-membahu melakukan langkah-langkah yang bisa mencegah penyebaran COVID di wilayah kami, ya. Terutama dalam hal ini kami gencar untuk menggalakkan agar masyarakat menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, menggunakan sanitizer, kemudian cuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak. Dan ada lagi satu program di mana saya mengajak dan menghimbau masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi tanaman herbal, ya. Dalam hal ini mungkin ada kaitannya juga dengan program toga, ya. Kami menyarankan supaya masyarakat untuk selalu mengkonsumsi ya minuman herbal yang terbuat dari jahe merah instan, ya. Jahe merah yang mana sebagaimana kita ketahui sesuai dengan program Pak Jokowi juga, beliau menganjurkan agar kita meningkatkan imunitas tubuh selama masa pandemi ini dengan cara meminum jamu. Berarti program ini masih ada kaitannya dengan jamu empen-empen waktu itu ya Bu? Iya, ada kaitannya, ya. Berarti masih berkesinambungan. Masih berkesinambungan.
Apa sih yang melatar belakangi kegiatan toga ini beserta sarananya? Kegiatan toga ini ya dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan obat ya, herbal terutama dalam hal ini, karena patut kita akui bahwa memang berdasarkan dari budaya nenek moyang kita bahwa minum jamu herbal itu adalah satu kebutuhan ya, yang memang sudah dilakukan sejak zaman dahulu ya. Jadi sekarang pun kita masih tetap melanjutkan mengkonsumsi. Pengalaman pribadi saya ya, ada beberapa warga yang sering datang ke rumah bertanya, "Bu, ada nggak temulawak di rumah Ibu?" Kebetulan karena saya pecinta tumbuh-tumbuhan ya, kebetulan saya menanam itu. Jadi berawal dari situ saya berpikir bahwa memang seharusnya setiap rumah tangga itu memiliki tanaman obat keluarga, obat herbal ya. Kemudian alangkah lebih baik lagi jika pekon atau desa juga memiliki ya taman toga tersebut. Jadi ketika masyarakat membutuhkan ya, mereka sudah tidak kesulitan lagi mencari dan bertanya di mana ya tanaman tersebut bisa mereka dapatkan. Yang pada intinya desa ini sudah langsung menyiapkan jika kita membutuhkan gitu ya, Bu? Ya, kebetulan di Toga Stevia ya, di pekon kami ini kami memiliki 80 jenis koleksi tanaman herbal. 80? Iya, 80. Banyak juga ya, Bu? Iya. Dan itu semua berkat partisipasi dari ibu-ibu di pekon saya ini yang kebetulan memang giat-giat ya dalam hal pembangunan toga ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kekompakan dan partisipasi daripada ibu-ibu pekon Waimana ini ya, yang tidak mengenal lelah ya, setiap hari datang ke balai pekon ini untuk merawat toga yang sudah berdiri. Tadi kan kata Ibu ada 80 jenis tanaman herbal yang ada di pekon ini. Boleh disebutin Bu apa aja, sedikit clue gitu? Ya, itu ada jahe, kencur, kunyit, temulawak, ya, rosella, pegagan, bidara, ya. Dan masih banyak lagi ya, Bu? Ya, tumis kucing dan lain-lain. Kan untuk toga ini dari siapa saja yang terlibat dalam program ini? Apa hanya ibu-ibu toga doang atau ada pihak dari lainnya? Ya, untuk sementara ini memang kami memberdayakan dari ibu-ibu yang tergabung di dalam program toga ini. Berarti hanya untuk yang melestarikannya hanya untuk ibu-ibu program toga ini. Ya, sementara ini. Sementara ini. Ya, kami berharap mungkin ada pihak-pihak lain yang memiliki perhatian ya kepada program toga kami, sehingga mungkin bisa memberikan satu terobosan supaya keberadaan toga ini bisa lebih luas, maju dan dikenal luas dan bertambah koleksinya. Menurut Ibu program toga ini hanya untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dipasarkan untuk saat ini? Kalau sementara ini memang untuk konsumsi sendiri ya. Tapi ada niatan untuk dipasarkan luas gitu biar semua orang mengenal. Pasti ke depan kami berharap ya bisa juga untuk memasarkan ya. Artinya punya nilai ekonomis ke depan. Punya nilai jual. Apa aja sih Bu manfaat dari jamu rempah ini? Sebagaimana kita ketahui ya dari nenek moyang kita memang selalu menganjurkan untuk meminum jamu ya. Itu memang budaya kita yang kental sekali, tidak bisa kita tinggalkan. Itu tujuan kita minum jamu ya memang untuk memperkuat sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita, untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Itu kegunaannya. Apa aja sih harapan Ibu Hajah ke depannya? Ya, ke depan saya ingin agar setiap rumah itu memiliki koleksi toga ya. Jadi ketika mereka membutuhkan, mereka tidak perlu susah lagi mencari ya, atau sampai searching di Google atau membeli ya, karena memang
pekarangan kita Sudah juga menyediakan. iya sudah menyediakan. Oke. Kita tidak kesulitan lagi mencari itu. Ya. Oke Bu, terima kasih untuk sesi wawancara.